dalam kita ini adalah suka diperingati 3-nya, 7-nya. Nah ini kadang-kadang kan orang Islam ini sekarang sahabat melakukan sesuatu itu suka tapi nggak ngerti hakikatnya. Inilah akibatnya di syariat tanpa hakikat. Nah itulah harus mengerti tahlil. Ada 3-nya, ada 7-nya, ada 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Itu dalam rangka untuk mengembalikan kepada dia gitu, secara rohani. Nah itu. Kalau di dalam waktu hidup ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Karena kamu datang dari alam ma'rifat, alam hakikat, turun ke alam hakikat, turun ke alam thariqat, turun ke alam syariat. Gitu. Ke tahlil kembali. Maka innalillah, kamu datang adalah dari Allah, kamu milik Allah, kamu pulang harus kembali pada Allah dan menjadi milik Allah. Gitu. Hakikat tahlilan 37, 40, 100 dan 1000 hari. 99% orang Jawa sendiri belum tahu rahasia besar di baliknya. Setiap kali mendengar kata tahlilan, pikiran kita langsung tertuju pada ritual kematian serta hidangan berkat yang dibawa pulang. Banyak yang melakukan ritual ini turun-temurun, namun buta akan esensi spiritual yang terkandung di dalamnya. Jangan skip video ini dulu, karena kita akan membedah tuntas sandi rahasia tahlil yang selama ini hanya dianggap sebagai adat belaka. Mari kita dengar langsung penuturan mendalam dari Abah Setu berikut ini. Dan kenapa tahlil itu kalimatnya adalah la ilaha illallah. Jadi kalau bicara tahlilan berarti kalimatnya la ilaha illallah. Kalau takbiran kalimatnya Allahu Akbar. Ya. Kalau seandainya tasbih kalimatnya subhanallah. Dan itulah maka setiap sesuatu kalimat itu berkaitan kepada dia. Allahu Akbar, karena dia Akbar. La ilaha illallah, tiada yang lain selain dia. Subhanallah, hanya dialah yang maha suci. Itulah pahami sahabat. Sesungguhnya kalau seandainya panjenengan yang sudah ngaji hakikat dengan Abah, tahlil itu setiap hari sudah. Bahkan kita sudah tahlil dalam keadaan hidup. Itulah kenapa konsep al-mutu qabla an tamut. Kita sudah mati sejeroning urip. Karena seharusnya kita berjalan di alam dunia ini adalah sudah kembali kepada Allah. Pahami kalimat penegas barusan baik-baik. Setiap ucapan zikir memiliki kaitan erat dengan tujuannya. Takbir mengagungkan kebesaran zat Allah yang Maha Akbar. Sedangkan tahlil menegaskan ketiadaan yang lain selain Dia. Maka hakikat tahlil sejati sebenarnya bukan naskah bacaan, melainkan kesadaran hidup yang diaplikasikan setiap hari. Kita dituntut untuk tahlil dalam keadaan masih hidup, mematikan keakuan diri sebelum jasad kita mati beneran. Berjalan di atas muka bumi dengan rasa kepasrahan total, bahwa diri kita ini sejatinya sudah lebur dan kembali pada Allah. Jangan alihkan pandangan Anda dari layar HP, karena setelah ini kita akan menguliti sejarah. Mengapa para ulama Nusantara merancang ritual tahlilan ini? Mari kita rasakan getaran ilmunya pada cuplikan berikut. Maka hari ini kita akan bahas syariat secara hakikat. Kenapa ulama kita merancang, terutama di Nusantara di sini ya, karena tahlilan itu adalah sebetulnya adalah bagian dari budaya juga. Tahlilan itu adalah bukan akidah, sebetulnya adalah budaya, pahami. Kemudian juga adalah boleh disebut juga bid'ah, yang apa-apa bid'ah boleh, karena semuanya juga bid'ah tadi semua kita. Banyak yang kita lakukan ini sebetulnya adalah bid'ah, gitu kan? Tapi bid'ah yang hasanah, bid'ah yang bisa menimbulkan kebaikan, bid'ah yang menimbulkan cinta. Segala sesuatu yang menimbulkan kebaikan, cinta, menghadirkan Allah, terbaca firman Allah Al-Quran, terbaca salawat Nabi, yaitu bid'ah yang baik. Nah, tinggal dipahami hakikatnya. Buka mata batin Anda lebar-lebar sekarang. Tahlilan di Nusantara memang lahir dari jembatan budaya. Banyak kaum kaku yang langsung menuduhnya sebagai bidah. Padahal segala hal baru yang mendatangkan kebaikan dan cinta, yang mampu menghadirkan keagungan Allah di dalam dada, serta diisi selawat dan bacaan kitab suci, adalah bidah hasanah yang bernilai pahala sangat tinggi. Tragedi umat Islam hari ini adalah gemar melakukan ritual,
namun tidak pernah mau mempelajari hakikat terdalamnya. Inilah akibat buruk jika hanya belajar kulit syariat saja, tanpa mau menyelami samudra hakikat yang sejati. Padahal di balik setiap aturan tertulis, pasti ada maksud tersirat yang ingin disampaikan Tuhan. Jangan bergeser dulu dari video ini, sebab setelah ini kita akan membongkar misteri fase ruh yang dikembalikan bertahap lewat hitungan hari kematian. Simak baik-baik getaran kalimat selanjutnya. Maka sebenarnya buat sahabat-sahabat Abah yang sudah biasa menekuk lidah, merapatkan itu udah tahlil sebetulnya. Maka sebenarnya, ya Allah aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama Tuhan. Udah 4 tingkatan. Ada peringatan 3 ke 7-nya, dari 7 ke 40-nya, 40 ke 100-nya, 100 ke 1000-nya. Itu sebetulnya yang dikembalikan. Karena setiap ruh yang keluar dari jiwa, yang dari tubuh, itu akan mengalami perjalanannya bertahap, sahabat. Kembalinya alam yang batin pun bertahap. Karena kembali datangnya alam yang batin pun bertahap. Dari ahadiyah ke wahdah, wahidiyah ke arwah. Barulah dohir, dari baru alam misal, alam kan dari ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Misal, ansam, insan, alam dohir, alam syariat, itu tadi semua. Inilah rahasia pelepasan rohani yang sangat menggetarkan. Latihan membungkam lidah dan merapatkan gigi penafasan sejatinya adalah proses latihan tahlil yang nyata. Kepasrahan total menyerahkan 4 unsur diri manusia, yaitu roh, sukma, nyawa, dan pati secara utuh. Fase kematian 3 hari, 7 hari, 40 hari, hingga 100 dan 1000 hari bukanlah angka mistik kosong. Angka-angka itu adalah penanda fase kembalinya ruh. Ruh yang keluar dari tubuh fisik manusia akan mengalami perjalanan batin yang bertahap untuk pulang, sama persis seperti tahapan awal penciptaan ruh yang turun secara bertahap dari dimensi ketuhanan yang gaib menuju dimensi alam fisik syariat yang nyata ini. Jangan matikan layar HP Anda sekarang, karena di bawah ini kita akan membedah analogi Imam Ghazali tentang bahayanya beribadah tanpa mengerti hakikat. Pasang telinga Anda baik-baik. Maka inilah yang harus dipahami kita. Kenapa harus bersyariat dan berhakikat dari semua. Dan ulama kita Imam Ghazali mengatakan bahwa bersyariat sama berhakikat itu kosong. Artinya ya tidak, ya artinya ya shadow boxing gitu. Hanyalah tinju dengan bayang-bayang, sholat bayang-bayang, puasa bayang-bayang, dzikir bayang-bayang, umroh bayang-bayang. Nah itu harus dipahami. Tetapi hakikat juga tanpa syariat, kan tadi syariat itu adalah pohon, thariqat itu adalah cabangnya, hakikat itu adalah daunnya, dan samronya yang kamu bisa terima, surga dan neraka itu disebut dengan hakikat. Adalah yang disebut buahnya. Kan di penghujungnya, kalau berjalan itu sampai. Kalau mau bertanam itu adalah panen. Itulah istilah panen, sampai itu ada di penghujung perjalanan akhir disebut akhirat. Renungkan peringatan keras dari Imam Ghazali ini. Beribadah syariat tanpa memahami hakikatnya adalah hampa. Ibarat orang yang sedang berlatih tinju dengan bayangan diri. Salat Anda hanya menjadi salat bayangan tanpa rasa. Puasa, zikir, dan umrah Anda pun menjadi tidak berjiwa. Syariat itu diibaratkan sebagai pohon yang kokoh. Tarekat adalah cabang dahan yang mulai tumbuh. Hakikat adalah daun rimbun yang melindunginya. Sedangkan buah manis yang dipanen di ujung adalah makrifat. Akhirat itu sejatinya bermakna akhir perjalanan hidup. Jika awal mula penciptaan Anda berasal dari Tuhan, maka akhir perjalanan ruhani Anda wajib kembali kepada Tuhan. Jangan buru-buru pindah ke video lain, karena di bawah ini ada penjelasan kunci tentang bagaimana ritual tahlil menuntun ruh pulang ke asalnya. Buka pintu hati Anda lebar-lebar. Itulah harus mengerti tahlil. Ada 3-nya, ada 7-nya, ada 40-nya, ada 100-nya, ada 1000-nya. Itu dalam rangka untuk mengembalikan kepada dia gitu, secara rohani. Nah itu. Kalau di dalam waktu hidup ada syariatnya, ada tarekatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Karena kamu datang dari alam ma'rifat, alam hakikat, turun ke alam hakikat, turun ke alam thariqat, turun ke alam syariat. Itu. Gak tahlil kembali. Maka innalillah, kamu datang adalah dari Allah, kamu milik Allah, kamu pulang harus kembali pada Allah dan menjadi milik Allah. Itu. Sangat jernih dan langsung menusuk ke pusat kesadaran. Ritual tahlilan dari fase 3 sampai 1000 hari
dibuat sebagai tuntunan rohani untuk mengembalikan jiwa, agar sang ruh bisa pulang dengan mulus ke dimensi asalnya. Saat hidup di dunia kita mengenal syariat dan makrifat, maka jalur pulang sang ruh pun melewati rute yang sama. Ingatlah kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, bahwa kita semua berasal dari Tuhan, dan mutlak akan kembali menjadi milik Tuhan seutuhnya. Tahlilan adalah doa pengantar agar pelepasan itu berjalan sempurna, tanpa tersangkut oleh keterikatan duniawi yang tersisa. Simpan video ini sekarang juga, karena setelah ini kita akan membandingkan konsep pulang ini dengan ajaran kuno Nusantara yang ternyata memiliki esensi serupa. Mari kita simak bait kalimat berikutnya. Maka disitulah tahlilan itu sebetulnya seberapa kuat kamu merasa memiliki pada jasadmu, memiliki pada hatimu. Maka kalau di dalam Hindu itu dibagi sarira namanya. Makanya sebetulnya ada kaitannya, sebetulnya bukan budaya Hindu. Pada dasarnya orang kembali itu sama, mau di Buddha, mau di Hindu, mau di mana, prosesnya sama. Jadi bukan tentang siapa mengikut siapa sebetulnya. Kita berbeda istilah saja. Sama saja sebetulnya. Ada bagian yang nanti harus pulang pada Allah itu, yang selalu itu pada hakikat, pada Allah, ma'rifat. Ya. Maka disitulah sudah sampai wujuhu yauma idin nadirah. Sebuah kupasan ilmiah yang sangat toleran dan mendalam. Inti dari tahlil adalah meruntuhkan rasa kepemilikan kita, membuang rasa memiliki atas jasad-jasad fana ini. Di dalam ajaran Hindu, konsep ini dikenal dengan Trisarira. Bukan berarti kita meniru atau menyembah ajaran lain, melainkan proses kembalinya ruh manusia itu dimanapun sama. Hanya istilah bahasanya saja yang berbeda di setiap kaum. Tahlilan dikirimkan agar jiwa manusia yang wafat bisa segera melepaskan keterikatannya pada jasad duniawi dan langsung meluncur pulang ke haribaan Tuhan. Itulah mengapa tradisi suci ini tidak akan Anda temukan di Arab. Karena Arab tidak memiliki akar sejarah budaya yang selembut ini, kaum kaku penolak tahlilan tidak perlu saling sikut dan ribut. Sebab mereka hanya melihat cangkang luar tanpa tahu isinya. Jangan bergeser dulu dari video ini, karena di bawah ini kita akan membongkar rahasia peleburan ego melalui rahasia cahaya langit dan bumi. Buka lebar-lebar intuisi Anda. Karena hari ini Abah akan membahas tentang berkaitan tahlil itu dengan kelahiran ulang. Sebetulnya tahlil semua ya. Dan tadi kita harus mengerti la ilaha illallah, harus leburkan, hilangkan alifnya. Allahu nurus samawat. Karena awalnya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah nur langit dan bumi. Siapa langit dan bumi? Buminya Muhammad. Siapa langitnya? Allah. Itulah maka Samsun Badrun. Harus pahami dohir, batin, semua syariat, torikat, Isra, Mi'raj, manis, gula, asin, garam. Tuh sebetulnya kalau pelajarnya jelas, kita tuh akan dunia akhirat. Rahasia spiritual ini benar-benar membuka mata batin kita. Untuk meleburkan diri kita, wajib mematikan keakuan. Kalimat la ilaha illallah harus diresapi sampai ke sumsum tulang, hingga tersisa kesadaran bahwa Allah adalah cahaya di atas cahaya. Dialah yang menerangi seluruh hamparan langit dan bumi. Bumi di dalam diri kita disimbolkan sebagai wujud jasad, sedangkan langit di dalam diri disimbolkan sebagai ruh suci. Keduanya harus bersatu dalam harmoni ketauhidan yang kokoh, sama seperti manisnya gula dan asinnya garam yang nyata. Jika Anda memahami pelajaran ini dengan sangat terang benderang, maka batas antara dunia dan akhirat akan sirna seketika. Tahan layar HP Anda sebentar lagi, karena kita akan masuk pada bagian penutup yang sangat sakral, tentang nasib orang yang sudah berhasil pulang sebelum mati. Mari kita selami konklusi indahnya. Maka orang yang sudah abgo, sudah rojiun pada saat hidup, dia akan terus hidup dalam keadaan kesenangan. Dia akan memiliki cangkang yang membahagiakan. Tadi karena ruhnya sudah kembali, bahasa Hindu atmannya sudah kembali. Nah, makanya ada istilah mukso. Mukso juga tingkatannya lain-lain. Ada mukso tilam dan lain sebagainya. Ya, marilah kita pahami kehidupan ini dengan baik dan benar. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sebuah muara perjalanan yang sangat membahagiakan. Manusia yang ruhaninya sudah berhasil pulang saat masih hidup akan senantiasa diliputi kedamaian dan ketenangan abadi. Ruh mereka sudah menyatu kembali dengan Sang Pencipta yang agung.
Mari kita luaskan cara pandang kita dalam melihat samudra hidup ini, saling merangkul dalam kebaikan dan memaafkan segala khilaf diri. Terima kasih sudah setia menyimak wedaran ilmu yang berharga ini. Semoga lentera maun di dalam dada kita menyala dengan terang. Sampai jumpa di ruang dengar dan petualangan ruhani berikutnya. Salam hangat penuh kedamaian untuk Anda sekeluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.